Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Saya undang buat bangkit berdiri. Bapak, kami mau bersorak memuji nama-Mu Bapak. Karena Engkau Allah yang layak kami puji, kami sembah. Engkaulah yang bertahta dulu, sekarang, dan selamanya, tidak pernah berubah kuasa-Mu Bapa. Terima kasih Yesus. Alam semesta melukiskan kebesaran Tuhan, bumi dan surga menyanyikan kemuliaan nama-Mu. Hosana, Hosana, layak dipuji disembah, Kaulah yang bertahta dulu, sekarang, dan selamanya, Raja atas segala raja, nama-Mu besar termulia. Bersama alam semesta. Alam semesta melukiskan kebesaran Tuhan, bumi dan surga menyanyikan kemuliaan nama-Mu. Hosana, Hosana, layak dipuji disembah, Kaulah yang bertahta dulu, sekarang, dan selamanya, Raja atas segala raja, nama-Mu besar termulia. Layak dipuji disembah, Kaulah yang bertahta dulu, sekarang, dan selamanya, Raja atas segala raja, nama-Mu besar termulia. Ya benar Bapa, Kaulah Raja yang besar, Kaulah yang layak kami puji. Kuasa-Mu yang tidak pernah berubah dulu, sekarang, dan selamanya Bapa. Kau yang selalu setia bagi kami Bapa. Kami ucap syukur Yesus, kami syukur Bapa. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapa. Hosana, Hosana, Hosana,
katakan sekali lagi, dimuliakan, ditinggikan. Engkaulah Rajaku, Yesus Tuhan, Kau Rajaku. Beri kemuliaan buat namanya. Dialah Raja di atas segala raja. Kami muji menyembah-Mu Yesus. Dengan hormat saya minta Bapak Pendeta Edi membawa doa kita. Syukur Tuhan kalau pagi hari ini kami bisa beribadah bersama-sama. Biarlah apa yang kami kerjakan sungguh mengungkapkan rasa syukur kami kepadamu Tuhan. Menjelang akhir dari tahun 2020, tahun yang tidak menentu, tetapi pemeliharaan Tuhan tetap ada dalam kehidupan kami. Perlindungan dan penyertaan Tuhan terus menjaga setiap kehidupan kami, keluarga kami Tuhan. Kami percaya bahwa kuasa-Mu yang ajaib, yang dahsyat, yang luar biasa masih tetap berlaku. Maka dari itu Tuhan, pagi ini kami ingin menaikkan rasa syukur kami keluar dari dasar hati kami yang paling dalam. Bahwa Engkaulah Tuhan yang hidup, Engkaulah Tuhan yang dahsyat Tuhan. Urapi anak-anak-Mu yang mengambil bagian dalam pelayanan Tuhan. Sehingga pengurapan Tuhan turun dalam ibadah kami. Yang sakit disembuhkan, yang terikat dibebaskan. Bahkan persoalan-persoalan diselesaikan Tuhan. Sehingga untuk menatap tahun yang baru 2021 penuh dengan keyakinan bahwa Tuhan memberikan pertolongan jalan keluar. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Rasa syukur yang begitu besar kami ingin ungkapkan lewat pujian ini. Terima kasih Tuhan, urapi dan apabila kuasa-kuasa kegelapan yang mengganggu jalannya ibadah pada saat pagi hari ini. Kami bersatu hati, kami tolak di dalam nama Tuhan Yesus Kristus keluar dari tempat ini. Dan biarlah pengurapan Tuhan juga turun kepada setiap hamba-Mu. Bahkan hamba Tuhan yang akan melayani kebenaran firman Tuhan dengan pengurapan Tuhan yang khusus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami siap memuji, membesarkan nama Tuhan. Dan ibadah ini kami mulai hanya dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus kami berdoa. Mari kita semua katakan, amin. Shalom, semangat pagi. Kita mau menyapa depan belakang, kanan kiri kita. Shalom, shalom. Kita mau mengangkat suara kita buat bersorak bagi Dia, amin. Yesus, Kau kekuatan di hidupku, takkan gentar langkahku. Kau angkat tanganku di saat ku jatuh, Kaulah sumber kuatku. Lembah yang kelam kan ku lewati, sebab Engkau
mau angkat tangan kita lagi, amin. Bersorak bagi dia. Ku angkat tanganku, ku sorakan haleluya. Namamu berkuasa, surga bumi nyatakan. Ku angkat tanganku, nyatakan kau hebat. Allah yang berkuasa, berkuasa selamanya. Katakan, ku angkat tanganku, ku sorakan haleluya. Namamu berkuasa, surga bumi nyatakan. Ku angkat tanganku, nyatakan kau hebat. Allah yang berkuasa, berkuasa selamanya. Amin. Walaupun udaranya dingin, walaupun seberapa kita yang hadir, tetap bersorak memuji Tuhan, amin. Karena Roh Kudus yang membakar kita. Kita biar bersama bumi, langit dan bumi kita memuji namanya. Langit dan bumi pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Langit dan bumi pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Langit dan bumi pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Katakan, ku puji, ku sembah. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Haleluya, haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, haleluya, amin. Haleluya, amin.
benar, dia adalah Raja yang amin. Saya persilakan Bapak Ibu buat duduk kembali. Bapak, kami memerlukan-Mu Bapak. Kami memerlukan keajaiban tangan-Mu Bapa. Kami memerlukan sentuhan tangan-Mu Bapa. Pada saat badai datang menderu, yang kami perlu hanya Kau Tuhan. Yesus, terima kasih Yesus. Kemanakah kami mencari kasih sejati? Kemanakah kami berseru saat badai datang menderu?
Bapa, biarlah kami mendapatkan keajaiban tangan-Mu Bapa. Biarlah hidup kami mendapat sentuhan dari tangan-Mu Bapa. Karena kami tidak bisa hidup tanpa-Mu Yesus. Kami memerlukan-Mu dalam kehidupan kami Bapa. Kami tidak bisa berjalan sendiri dalam kehidupan kami Yesus. Kami perlukan keajaiban-Mu. Kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri. Kami perlu Kau Tuhan. Kami perlu Kau Tuhan. Perlukan. Saya serahkan kepada-Mu Pak. Saya undang jemaat Tuhan bangkit berdiri, sama-sama katakan. Kami perlukan keajaiban-Mu. Kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri. Kami perlu Kau Tuhan. Kami perlu Kau Tuhan. Kami perlu Kau Tuhan. Oh, kami perlu Kau Tuhan. Kami perlu Kau Tuhan, memulihkan hidup kami, mengangkat hidup kami, memberkati hidup kami, Yesus, haleluya. Oh, kami inginkan Kau Tuhan, bertata di hidup kami, Yesus, haleluya. Oh, kami mau beri hidup kami untuk menyembah-Mu, memuliakan-Mu, Yesus, haleluya. Oh Tuhan, ini hidup kami Bapa, kami berikan padamu. Oh, oh, haleluya. Terima kasih, oh Yesus, bersyukur. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami tahu Tuhan, hidup kami tanpa Engkau bukanlah apa-apa Tuhan. Kami akan mengalami banyak sekali pergumulan yang tidak bisa kami selesaikan tanpa Engkau Tuhan. Untuk itu kami membutuhkan Engkau sepanjang hidup kami. Membutuhkan Engkau dalam perjalanan hidup kami, dalam pengiringan akan Engkau Tuhan. Dalam menghadapi segala macam tantangan dan godaan yang ada di dunia ini Tuhan. Terima kasih Bapa, biar Engkau, kami percaya Tuhan. Engkau tetap ada bersama-sama dengan kami, tidak akan pernah meninggalkan kami Tuhan. Terima kasih untuk itu semua Bapa. Untuk itu kami anak-anak Tuhan makin mau untuk mengenal Engkau, makin mau untuk memberikan hidup kami kepada-Mu Tuhan. Karena kami tahu ada jaminan keselamatan, kekekalan dalam Engkau Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Sudah memuji, muliakan Engkau, kami mau belajar firman Tuhan. Kami percaya Tuhan yang berkarya lewat pemberitaan firman-Mu Tuhan, sehingga apa yang disampaikan oleh hamba-Mu Tuhan bisa tersampaikan dengan baik, jemaat dikuatkan, iman semakin kokoh dalam Engkau Tuhan, sehingga kami semakin kuat juga berdiri teguh dalam pengiringan kami akan Engkau Tuhan, tidak goyah, tidak mudah jatuh, karena kami punya Tuhan, kami punya firman-Mu Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, kami percaya tanah hati kami yang paling subur sudah kami siapkan untuk menerima dengan penuh kerendahan hati setiap kebenaran yang akan disampaikan. Kami percaya juga tidak satupun kuasa daripada si jahat yang mengganggu jalannya pemberitaan firman-Mu Tuhan, dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Ini kami Tuhan, anak-anak kami siap sambut kebenaran firman-Mu dengan penuh sukacita. Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin.
Silakan duduk jemaat Tuhan. Shalom semuanya. Oke, puji Tuhan, pagi hari ini kita kembali akan belajar kebenaran firman Tuhan. Kalau sepanjang tahun ini kita belajar tentang mengenal Tuhan, dan untuk minggu ini kita masih akan belajar tentang mengenal Tuhan, tapi judulnya mengenal Tuhan, mempercayakan hidup kepada Tuhan. Sekali lagi, mengenal Tuhan berarti kita mempercayakan hidup kepada Tuhan. Nah, saudara berbicara menyangkut mempercayai hidup kepada Tuhan, saya teringat akan kisah saya sendiri, yang mungkin saya udah sempat sampai di sini atau di youth juga udah pernah, bahwa satu kali saya lagi kerja di tempat kerja saya yang lama, tiba-tiba ada teman saya telepon dari Manado, dia bilang, Pan, mau nggak mau sekolah Alkitab gitu. Hah? Mau sekolah Alkitab? Waduh, saya bilang tunggu dulu ya, tuh saya pikir-pikir dulu gitu. Memang tapi dalam hati kecil, memang pergumulan itu udah sangat lama, udah panjang, ada bertahun-tahun untuk memikirkan hal itu, tapi belum begitu siap untuk mau benar-benar full dalam pelayanan, karena selama ini kan memang kerja sambil pelayanan. Nah, pokoknya selama itu saya benar-benar bergumul, berpikir, tapi kayaknya dorongan itu sangat kuat, cuman keraguan itu masih sangat kuat juga di dalam diri, sampai saya harus berapa hari itu mikir-mikir, bilang tuh kasih kesempatan, bilang nih kalau mau sekarang ada penawaran ini, penawaran itu, jadi penawarannya lumayan oke juga, nanti kan akan ada ini, akan ada itu, kalau mau daftar sekarang gini. Nah saya bilang aduh tunggu dulu, akhirnya saya bergumul dan saya coba, ada satu yang saya pegang bahwa kalau dalam melakukan sesuatu saya butuh restu orang tua, pokoknya butuh restu otoritas, itu mulai orang tua, gembala di mana saya tempat berjemaat. Yang ketiga, waktu saya anggota youth, jadi saya harus tanya ketua youth saya dulu. Jadi saya butuh nasihat ketiga otoritas yang ada di hidup saya. Jadi akhirnya pertama, yang pasti saya kalau ketua youth kayaknya sih dia dukung-dukung aja karena kita sering ngobrol tentang hal itu. Nah yang kedua, saya datang kepada gembala saya di sana. Gembala saya tanya, Om, kalau misalnya saya sekolah, kira-kira menurut Om gimana? Terus biasanya kalau pendeta itu pasti akan support, ya udah silakan sekolah, kamu ini. Tapi enggak, gembala saya di sana bilang, kamu yakin mau jadi hamba Tuhan gini-gini dulu tantangannya. Kamu kan tahu Om bilang kalau hidup sebagai hamba Tuhan itu hidup dengan iman, karena kita tidak ada penghasilan tetap, pokoknya benar-benar hidup dengan pemeliharaan Tuhan. Kamu doa dulu deh, Akhirnya setelah perbincangan saya memutuskan untuk berdoa, mengambil doa puasa 3 hari. Saya bergumul dan saya minta tanda sama Tuhan, dan tanda yang saya minta memang ada beberapa yang kayaknya kesannya agak mustahil dikit untuk dipenuhi. Tapi ternyata Tuhan menjawab itu semua, dan berarti tinggal satu tantangan lagi, yaitu saya harus menghadap orang tua, karena orang tua saya, papa saya lumayan sangat khawatir dengan kehidupan ekonomi. Jadi karena saya bekerja, saya menopang ekonomi keluarga, jadi kalau hilang salah satu sumber penghasilan, pasti papa saya itu akan goyang orangnya. Tapi puji Tuhannya setelah saya bergumul, berdoa, saya ketemu papa, responnya itu benar-benar di luar dugaan. Di saat saya menyampaikan, Pak saya mau gini, untuk hal ini papa gak usah khawatir. Pokoknya saya udah minta hikmat Tuhan gimana, papa saya enggak babi-bu, langsung oke, kalau itu yang kamu mau silahkan. Wah saya bilang ini kok bisa begini ya. Tapi tapi memang dalam hati walaupun udah dapat 3 pernyataan dari 3 otoritas, sudah dapat pernyataan tanda Tuhan juga, tapi saya jujur masih bingung juga, masih ragu untuk mempercayakan. Saya terus berdoa, Tuhan benar gak sih saya harus mempercayakan hidup saya sepenuhnya sama Tuhan, benar-benar mulai sesuatu yang baru di tempat orang, karena saya mau satu, Tuhan kalau saya mau sekolah, saya gak mau di Manado, saya maunya di daerah Jakarta, karena untuk orang daerah, Jakarta itu merupakan tempat yang salah satu yang diidam-idamkan untuk kita datang ke ibu kota. Gitu. Jadi saya pengen jadi kayak dari keluarga ada yang bisa pergi jauh, kuliah jauh, karena selama ini keluarga besar papa maupun mama nggak ada yang sampai sejauh itu. Jadi pokoknya saya pengen jadi orang yang pertama yang bisa jadi kebanggaan keluarga, bisa sekolah. Masalah biaya akhirnya Tuhan juga buka jalan segala macam, dan cuman memang keraguan sampai ditinggal H-berapa,
saya dapat tawaran dari teman untuk kerja di tempat yang lain dan untuk dengan penghasilan yang lebih bagus, sempat goyang juga, bener gak sih Tuhan? Tapi akhirnya dengan percaya penuh sama Tuhan, saya bilang oke Tuhan, kayaknya saya akan mempercayakan hidup saya sepenuhnya sama Tuhan. Apapun yang terjadi ke depan, keluarga saya sendiri, kehidupan saya seperti apa nanti ke depan, saya akan mempercayakan hidup saya kepada Tuhan sepenuhnya. Saya percaya Tuhan gak mungkin merancangkan yang buruk dalam hidup saya. Dan akhirnya dengan iman, saya berjalan dan benar pemeliharaan Tuhan itu luar biasa. Hal-hal yang tidak pernah saya pikirkan, atau bahkan ada yang dulu sempat cuman muncul dalam hati, itu yang Tuhan benar-benar kasih. Waktu saya mempraktekkan yang mana benar-benar berseru, ada firman Tuhan berkata di Yeremia 33 ayat 3, berserulah kepada aku maka aku akan menjawab engkau dan aku akan memberitakan kepadamu hal-hal yang besar dan yang tidak terpahami, yakni hal-hal yang tidak ketahui. Nah, semenjak saya memutuskan untuk itu, saudara, banyak perkara ajaib yang Tuhan benar-benar nyatakan dalam kehidupan saya. Pokoknya ada hal-hal yang tidak pernah terpikirkan dan yang saya terima, bahkan yang misalnya kayak saya bilang untuk orang daerah, pertama bisa ke ibu kota, yang kedua saya yang dulu cuma jemaat biasa, saya bisa kenal hampir seluruh pendeta GPKD yang ada di Indonesia dan mereka juga bisa mengenal saya. Itu wah, kok saya bisa bergaul dengan pendeta-pendeta hebat-hebat ini. Terus ada yang dulu cuman sempat muncul dalam hati kecil waktu saya lagi jadi jemaat. Saya baca majalah Suara Karismatika, di situ ada lowongan siapa yang mau jadi redaksi. Saya bilang wah kayaknya keren nih kalau bisa bekerja di sini. Ternyata sampai di sini justru saya salah satu yang dipercayakan full untuk menangani itu. Dan banyak-banyak hal lain yang salah satunya yang lainnya juga saya bisa pergi keluar daerah yang saya pikir saya cuma hanya di Tahuna atau di Manado doang bolak-balik. Saya bisa ke pulau ini, pulau itu, bisa ke daerah ini, bisa ke daerah itu, dan semua itu dengan campur tangan Tuhan bisa free kesana kesini. Jadi itu luar biasa, dan sampai sekarang sampai bisa ada di sini, berdiri di sini, bisa menyampaikan firman, itu merupakan hal-hal yang benar-benar yang luar biasa yang Tuhan nyatakan bahwa Tuhan benar-benar pelihara di saat saya mempercayakan hidup saya atau percaya bahwa rancangan Tuhan yang terbaik saat mau taat kepada Tuhan. Nah saudara, kita sebagai orang Kristen tentu percaya dong kepada Tuhan. Kita percaya karena kalau kita nggak percaya sama Tuhan, nggak mungkin kita ada duduk di sini, nggak mungkin kita bisa tiap minggu datang beribadah kepada Tuhan. Kalau kita bisa datang beribadah berarti kita percaya bahwa Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan hidup. Tapi yang menjadi pertanyaan adalah apakah kita sudah mempercayakan hidup kita sepenuhnya sama Tuhan? Saya nggak mau ngomong tentang kita harus jadi hamba Tuhan, nggak harus ngomong jadi full time, tapi apapun aspek hidup kita itu kita percayakan sepenuhnya sama Tuhan, baik itu permasalahan kita, anak kita, keluarga kita, orang tua atau saudara kiri kanan kita, keluarga besar kita, bahkan kehidupan ekonomi kita, apapun itu, apakah kita sudah benar-benar percaya bahwa Tuhan akan berkarya dengan luar biasa kalau kita taat apa enggak? Selama ini kita percaya tapi kayaknya setengah-setengah percaya karena ada hal-hal yang kayak kita percaya Tuhan pasti akan jaga kita dimanapun kita berada. Tapi di saat kita pulang ke rumah sendiri baru bunyi sesuatu sedikit malam-malam kita udah takut dan wah udah kayak orang gak percaya bahwa Tuhan akan jaga hal-hal kecil seperti itu. Atau mungkin kita lagi lewat mana atau ada masalah biaya, pertama kita dengar firman kita yakin oke, Tuhan akan siapkan. Tapi baru dapat tantangan sedikit kayaknya iman kita langsung goyah. Nah itu menandakan bahwa kita belum sepenuhnya mempercayakan hidup kita sama Tuhan. Apa sih sebenarnya beda percaya sama mempercayakan? Nah di sini saya coba cari perbedaan percaya dan mempercayakan. Nah saudara, kalau dalam bahasa Inggris kata percaya itu ada dua sebenarnya. Yang pertama itu adalah to believe. To believe diterjemahkan sebagai berarti atau percaya. Dan yang kedua ada kata satu yang namanya trust. Trust juga itu artinya percaya. Tapi dia lebih dalam lagi, dia berarti mempercayakan. I trust you, aku percaya penuh sama kamu. Contohnya misalnya Bapak Ibu mungkin percaya sama saya bahwa saya oke, Opan itu orangnya baik. Opan itu bisa istilahnya karakternya gini. Menurut kepercayaan Bapak Ibu. Tapi kira-kira Bapak Ibu mau nggak mempercayai dengan rasa percaya itu, mau nggak mempercayakan seluruh harta kekayaan Ibu untuk saya kelola? Belum tentu kan?
Apakah saya punya kemampuan enggak untuk mengelola bisnis saudara? Kayaknya belum deh. Oke, orangnya baik sih, tapi kayaknya kalau untuk dikasih kepercayaan untuk mempercayakan sepenuhnya apa yang kita punya, menjaga rumah atau menjaga bisnis yang kita jalankan atau apapun itu, kayaknya dia bukan orang yang tepat. Saya belum percaya penuh sama dia. Atau enggak kita temenan nih, oke saya percaya misalnya Cynthia wah ketua youth, nggak mungkin lah dia orangnya aneh-aneh kan. Tapi kayaknya kalau saya percayakan rahasia terbesar saya atau aib saya terbesar saya, kayaknya saya belum percaya deh sama dia. Kayaknya dia belum benar-benar percaya penuh. Takutnya dia bocor apanya, kayaknya saya belum yakin kalau dia. Nah, seperti itulah kita sama Tuhan. Kita mungkin percaya Tuhan itu ada, tapi apakah kita mau mempercayakan seluruh hidup kita, masalah kita sama Tuhan atau enggak? Kadang-kadang kita udah kasih sama Tuhan, oke Tuhan saya udah berdoa, tapi abis itu kita khawatir sendiri, wajar sih khawatir, tapi khawatir kita berlebihan sampai kita akhirnya cari cara sendiri untuk menyelesaikan setiap permasalahan kita yang harusnya seperti ini. Jadinya Tuhan maunya tunggu dulu 1-2 hari atau misalnya tunggu dulu ada ini, tapi kita kayaknya udah terlalu gerasa-gerusu. Oke, saya mau selesaikan sendiri, kayaknya saya harus ini. Mungkin ada orang yang akan kita masalah, ya misalnya uang lah. Mungkin Tuhan 1-2 hari Tuhan akan percayakan akan orang yang memberkati, tapi kita memilih untuk pinjam sana pinjam sini tanpa mungkin ke rentenir atau apa yang seharusnya itu bukan cara yang terbaik yang nanti akan melilit atau membingungkan hidup kita sendiri. Nah kita nggak percaya penuh, percaya tapi tidak mempercayakan sepenuhnya hidup kita sama Tuhan. Saudara, jika Anda sudah percaya bahwa misalnya kayak tadi, jika Anda sudah percaya bahwa saya adalah orang dengan karakter yang baik, beranikah saudara percayakan harta dan kekayaan atau aset kepada saya? Jika Anda percaya, di sini, tarik. Jika Anda percaya namun tidak berani mempercayakan, itu indikasi bahwa tingkat percaya Anda hanya sampai di kata to believe saja. Tapi jika Anda percaya dan berani mempercayakan, maka tingkat percaya Anda adalah to trust. Jadi mari kalau dari ini, apakah kita udah sampai di titik trust enggak sama Tuhan? Mempercayakan enggak sama Tuhan? Nah, dalam pengiringan kita akan Tuhan, banyak orang yang percaya tapi tidak sepenuhnya mempercayakan diri kepada Tuhan. Kalau saya boleh artikan, mempercayakan diri kepada Tuhan, kalau menurut definisi saya berarti kita memberikan kedaulatan penuh kepada Tuhan untuk berkarya seturut apa yang Tuhan inginkan dalam hidup kita. Kayak contoh tadi saya, oke, Tuhan saya percaya, saya jalan deh, saya ke Jakarta, apapun yang terjadi sana itu urusan Tuhan. Total taat kepada kehendak firman-Nya, Tuhan yakin penuh apa yang difirmankannya itu ya dan amin. Kan kalau misalnya firman Tuhan bahwa misalnya kalau kita kayak yang khotbah saya yang sebelumnya bahwa kalau kita membalas kejahatan dengan kebaikan, percayalah bahwa akan ada hal baik yang Tuhan akan kasih kepada kita, bahwa kita kayak menumpukan bara api di kepala orang dan orang itu akan berbalik menjadi percaya atau mungkin berbalik-balik baik sama kita, dia akan segan sama kita. Nah kadang-kadang kita tidak total, kalau tidak percaya penuh bahwa firman itu ya dan amin, makanya kita jadi ragu-ragu untuk mempraktekkan firman itu. Percaya bahwa Tuhan mampu siapkan, kita bilang oh ya Allah Jehovah Jireh, Allah yang mampu menyiapkan. Tapi kita kayaknya seperti orang linglung di saat baru kekurangan dikit, yang kita percaya bahwa pemeliharaan Tuhan tetap nyata dalam kehidupan kita. Nah saudara, Paulus pernah berkata seperti ini, namun aku hidup bukan tetapi lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang hidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Paulus menyampaikan kebenaran ini kepada jemaat di Galatia, bahwa hidupnya bukan miliknya lagi. Tubuh yang dihidupinya itu kini sepenuhnya milik Kristus. Semua yang Paulus lakukan untuk dirinya lagi, tapi untuk Kristus yang kini berdiam di dalam dirinya. Semua yang dilakukan bukan untuk kesenangannya, tapi untuk kesenangan Allah. Nah kira-kira apa yang kita kerjakan udah sepenuhnya untuk kesenangan Allah? Enggak. Apakah yang kita kerjakan udah sepenuhnya untuk kemuliaan Tuhan atau tidak? Karena kan sebagai anak Tuhan, tujuan kita adalah memuliakan nama Tuhan. Tujuan kita adalah
menjadi saksinya Tuhan. Nah, tapi kadang-kadang ada orang kiri kanan komporin kita sebagai anak Tuhan. Jadi orang jangan baik-baiklah. Maksudnya kalau kita terlalu baik nanti kita bisa dimanfaatin orang. Padahal Tuhan bilang kita harus baik kepada siapapun itu. Mau orang jahat sekalipun, apapun yang mereka kerjakan sama kita tetap harus baik sama orang. Malah kalau perlu kita harus mendoakan dan memberkati musuh kita. Terus kalau kayak waktu saya mau pertama kali memutuskan untuk hidup sungguh-sungguh sama Tuhan, teman saya ngomong begini, Pan, kalau jadi orang Kristen nggak usah sepenuhnya lah, setengah-setengah. Soalnya semakin dekat dengan Tuhan, godaan semakin banyak. Mending kayak kita ini nih, setengah iblis gitu katanya. Karena kalau kita setengah iblis ya iblis kan teman kita. Jadi tantangan itu nggak ada. Karena kita udah satu golongan, satu geng. Kalau kamu dekat sama Tuhan, percaya deh, tantangan dan cobaan dari iblis makin banyak sama hidupmu. Jadi kayak bilang ngapain dekat-dekat sama Tuhan, tantangannya makin berat, mending kayak kita ini deh, kayak gitu. Terus kadang kalau kita nggak percaya sama Tuhan, di saat kita menjalankan bisnis, ada yang percaya bahwa kalau menjalankan bisnis nggak tipu-tipu dikit, kayaknya nggak mungkin deh. Bisnis itu pasti kotor. Tapi saya udah pernah dengar kesaksian ada hamba Tuhan, ya anak Tuhan yang menjalankan bisnis dengan sangat-sangat bersih. Dan dia Tuhan berkati seperti itu. Jadi sebenarnya kalau kita percaya dan taat sama Tuhan, mungkin hal yang dunia percaya seperti ini, kepercayaan dunia itu bisa akan kita putar balikan. Mungkin katanya oke, bisnis nggak mungkin bersih, tapi kalau kita praktekkan dan kita berhasil, itu bisa menjadi kesaksian bagi orang. Apakah kita mau hidup menyenangkan Allah? Kira-kira kalau kita jalanin bisnis secara kotor, kira-kira itu menyenangkan Allah atau enggak? Kalau misalnya kita tetap seperti itu, berarti kepercayaan kita hanya pada Tuhan yang sekedar percaya, bukan mempercayakan. Begitu juga dalam penanganan anak. Atau kadang saya bingung sama misalnya, nggak tahu apakah ada di sini seperti itu. Kalau saya suka nonton TV, saya bingung sama mereka percaya Tuhan, tapi di tindakan lain mereka kalau ada apa-apa datangnya ke dukun misalnya, berdoa. Percaya bahwa datang ke orang pintar, berdoa di kuburan seperti itu. Katanya kalau leluhur, kalau misalnya kayak setiap hari saya nonton mereka datang doa di makamnya Olga, makamnya Soekarno, makamnya siapa lagi yang tokoh-tokoh Indonesia. Katanya dengan mendoakan orang-orang seperti itu akan ada sesuatu yang mereka dapatkan. Kalau mereka berdoa di makam Soekarno, kayaknya mereka percaya Tuhan apa percaya hal-hal seperti itu. Nah mudah-mudahan di sini tidak ada seperti itu. Percaya Tuhan tapi kayaknya percaya dengan hal-hal yang seperti itu juga. Kalau kita total percaya sama firman Tuhan. Kakak saya pernah seperti itu. Ada yang suka datang kayaknya ada hal yang buruk karena dia tinggal di daerah yang mistiknya masih kuat. Ada salah satu daerah di tempat kita, daerah Talaut, mistiknya masih sangat kuat dan suka dibayang-bayangin oleh ada yang ngikut. Dan dia datang, saya bingung kenapa dia datang ke orang pintar waktu itu. Aduh, bener-bener ya. Padahal mertuanya itu penatua gereja, datang ke orang pintar katanya, nih kalau di sana kita walaupun mistik-mistik tapi setengah-setengah Kristen. Oke, kamu minum air ini nanti kamu baca Mazmur sekian. Benar-benar kesannya rohani sekali. Bahwa kalau ini ayatnya lupa. Pokoknya habis minum kamu baca ayat ini, firman Tuhan ini. Waduh. Terus dicerita ke saya bilang, ngapain seperti itu? Kamu percaya Tuhan enggak sih? Saya bilang, udah katanya begini-begini. Terus soalnya kalau saya nggak ngikut nih kakak yang nomor 1 bakal marah-marah. Yaudahlah kamu pura-pura minum aja lah, habis itu dibuang airnya nggak guna seperti itu. Sampai akhirnya saya sempat doa peperangan juga, karena dapat instruksi kalau harus lempar ada kain dari belakang rumah harus lurus ke depan. Kalau belok kuasa doa dan mazmur itu bakal hilang. Tapi subuh-subuhnya sebelum adik saya lempar kain itu, saya langsung doa pengurapan rumah, doa keliling rumah dulu. Saya bilang, kuasa siapa nih yang paling kuat? Kita lihat aja nanti. Saya percaya sama Tuhan. Dan benar waktu adik saya lempar, miring kayaknya. Karena saya percaya kuasa Tuhan lebih besar. Seperti itu. Saya percaya kuasa Tuhan itu lebih besar. Nah, jadi bilang benar-benar ini. Akhirnya saya bilang, nggak usahlah percaya itu kayak gitu lagi. Berdoalah sama Tuhan. Tuhan pasti tolong. Dan setelah itu, yaudah kakak saya aman di saat itu. Nah, saudara, jadi kalau percaya Tuhan jangan setengah-setengah, percayakan hidup sama Tuhan. Banyak kok kesaksian saudara sekarang bisa googling, banyak kali kesaksian di saat orang percaya penuh sama Tuhan. Nah, kalau kita hidup pilih-pilih dengan kebenaran firman Tuhan atau tidak mempercayakan sepenuhnya hidup kita sama Tuhan, kita akan bisa disamakan seperti bangsa Israel.
Saudara tahu kalau yang pembacaan tadi kita yang pertama, ayat yang pertama di Yeremia 3 ayat 33 ayat 3, itu merupakan penawaran Tuhan kepada bangsa Israel. Karena bangsa Israel waktu itu posisinya lagi ada di pembuangan. Bangsa Israel lagi ada di pembuangan dan mereka dibuang karena sebelumnya hidup mereka itu tidak berpadanan dengan firman Tuhan. Mereka udah ditawarkan berkali-kali sebelum masuk kepada pembuangan. Yeremia kurang lebih hampir 20 tahun mewartakan firman Tuhan bahwa kalau kamu datang sama Tuhan, kalau kamu beribadah kepada Tuhan, maka akan ada ini, akan janji ini, janji itu. Kamu akan benar-benar menjadi orang yang berhasil, kamu akan berlimpah susu dan madu, segala macam. Tapi bangsa Israel memilih untuk tidak hidup sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Akhirnya setelah 20 tahun lewat, Tuhan memutuskan, oke, kalian akan ditaklukkan oleh bangsa dari utara. Dan akhirnya mereka masuklah kepada pembuangan di Babel. Nah, yang sebelum, jadi bangsa Israel itu mereka, padahal mereka udah lihat karya Tuhan. Kan mulai dari keluar dari Mesir, sampai mereka masuk ke tanah Kanaan. Dan itu pasti pernyataan Tuhan itu udah sangat luar biasa. Mereka bisa lihat langsung karya Tuhan, bukan kayak kita benar-benar lihatnya pakai iman, tapi mereka benar-benar udah lihat langsung karya Tuhan. Nabi Tuhan itu benar-benar ngomong langsung. Tapi udah seperti itu, mereka tidak percaya sepenuhnya sama Tuhan. Akhirnya mereka masuk ke dalam pembuangan. Nah, bisa baca. Nah, ini kesalahan bangsa Israel sebelum pada masa pra pembuangan, sebelum mereka masuk ke dalam pembuangan. Bangsa Israel itu melanggar hukum Taurat. Mereka mengadopsi bentuk pemujaan terhadap semua dewa Kanaan. Penyembahan berhala, membangun kuil berhala di seluruh negeri yang ada di Yehuda, Israel. Terus pemimpin Israel, imam, bahkan orang-orang yang seharusnya membimbing mereka nih, para pemimpin Israel, imam-imam, raja-raja, bahkan nabi-nabi, yang lain itu menyimpang dari hukum Taurat. Mereka mereka memanfaatkan hukum Taurat itu untuk memperdaya janda-janda, anak yatim, bahkan pendatang-pendatang yang ada di wilayah mereka. Jadi mereka benar-benar memanipulasi firman Tuhan. Kira-kira ada nggak yang suka manipulasi firman Tuhan? Hati-hati loh. Seperti itu. Apalagi kita sebagai pemimpin, jangan coba-coba memanipulasi firman Tuhan untuk keuntungan kita sendiri. Nah, pemimpin Israel di sana seperti itu, imam-imam, raja-raja, bahkan nabi-nabi sekalipun. Nah, orang Israel menyembah Tuhan di bait suci seolah-olah baik-baik saja, tapi di luar bait suci mereka menyembah Allah. Ada nggak kita hari Minggu rohani, tapi Senin sampai Jumat sampai Sabtu kita jadi orang yang rohana, yang nggak mempraktikkan firman Tuhan. Oke, hari Senin angkat tangan luar biasa, menyembah Tuhan, tepuk tangan hebat, nyanyi lompat-lompat, disampaikan firman Tuhan, amin, yes, dan segala macam. Tapi mulai hari Senin sampai Sabtu, hidup kita hidup seperti orang dunia, tidak ada bedanya dengan orang dunia. Nah, jangan-jangan kita masuk golongan bangsa Israel sebelum dibuang. Terus mempraktekkan praktek pengorbanan anak sebagai korban bakaran. Nah, di sana ada yang namanya Dewa Molok, mereka ada satu ritual mengorbankan anak sebagai bentuk pemujaan. Nah, jangan sampai kayak kita tadi. Kita udah datang beribadah, percaya Tuhan, tapi yang kita praktekkan bukan adalah firman Tuhan. Tapi budaya-budaya yang seharusnya itu udah bertentangan. Kalau ada budaya-budaya yang bertentangan dengan firman Tuhan, alangkah baiknya, bukan berarti kita tidak menghormati budaya, tapi coba kita memilih untuk mana sih lebih tinggi otoritasnya, budaya setempat, apakah, atau firman Tuhan. Kalau di daerah kita ada yang namanya budaya potong tamu ya, harus kalau nyanyi, potong kue, itu harus pakai mantra-mantra dan segala macam. Mungkin kayak di sini pakai parang, iris-iris badan, tapi nggak mati dan segala macam. Itu ritual-ritual seperti itu. Padahal itu ada di tengah-tengah peribadatan kita di sana. Kan kalau daerah Sulawesi Utara itu Kristen mayoritas. Jadi apapun yang dikerjakan ibadah untuk perayaan ulang tahun daerah pun kita dilakukan dengan kebaktian secara Kristen. Tapi di tengah-tengah ada ritual seperti itu. Jadi benar-benar udah dicampur adukan budaya sama yang kalau budaya masih cuma tari-tarian mungkin oke lah. Tapi kalau udah sampai bawa-bawa kuasa kegelapan berarti itu kan udah tidak benar. Nah, kita harus pilih-pilih. Nih, jangan sampai kita masuk golongan bangsa Israel yang melakukan kesalahan dan ujung-ujungnya kita masuk kepada pembuangan. Pembuangan adalah, kalau saya boleh artikan, dilihat bahwa pembuangan adalah proses pembentukan, pemurnian kembali hati kita atau karakter kita kepada Tuhan agar kita benar-benar murni lagi sama Tuhan. Dan Tuhan terus menawarkan, mau enggak hidup kembali kepada Tuhan, mau enggak kalau kamu berseru kepada Tuhan, kalau kamu kembali lagi. Kalau kita baca Yeremia ada banyak sekali di situ penawaran Tuhan,
mau nggak kamu kembali? Tapi atas dasar konsekuensi yang mereka lakukan ini, mereka harus dibuang selama 70 tahun di Babel. Nah mau nggak kita cuma gara-gara beberapa kesalahan tidak percaya penuh sama Tuhan, kita memasuki masa pembuangan. Masa pembuangan memang manusia ditawarkan kehendak bebas untuk melakukan untuk melakukan apa yang menjadi pilihan hidupnya. Dari semenjak manusia diciptakan, free will itu ada, kehendak bebas itu ada. Tapi jangan sampai kehendak bebas yang kita punya menjadi bablas. Memang kehendak bebas ini kalau kita menurut tarik ke belakang, itu lahir dari dosa, lahir dari Adam dan Hawa di saat mereka melakukan kesalahan. Akhirnya keturunannya sampai ke kita benar-benar udah lahir dari dosa. Makanya kecenderungan kita untuk melakukan kesalahan itu ada. Tapi kalau kita udah percaya Tuhan, udah memberi diri hidup sama Tuhan, udah dibaptis, mati dan bangkit bersama Tuhan, hati nurani kita udah dimurnikan kembali. Dan saya percaya alarm untuk melakukan hal yang baik itu semakin kuat. Kecuali kalau kita tekan itu sampai alarm itu mati. Nah jangan sampai kita tiap hari suara Tuhan udah besar, udah kencang di hati, tapi kita tekan dan itu benar-benar gak kita dengar dan akhirnya kita lebih memilih hidup untuk tidak sesuai dengan kebenaran. Nah kita butuh Tuhan, benar-benar butuh Tuhan untuk memperhatikan firman benar. Kalau kekuatan kita sendiri itu pasti susah. Makanya perlulah intim sama Tuhan, datang beribadah, datang persekutuan doa, membangun persekutuan doa dengan Tuhan di rumah, dengan keluarga, misalnya keluarga, agar kita benar-benar terjaga dan pilihan hidup kita jatuh untuk mempercayakan hidup kita sama Tuhan atau percaya sama Tuhan. Nah saudara, kejadian pembuangan ini, proses Tuhan ini 70 tahun sebanyak kurang lebih hampir sama dengan kejadian bangsa Israel waktu mereka memasuki padang gurun. Sebenarnya dari Mesir menuju ke Tanah Kanaan itu kalau saya pelajari dia hanya membutuhkan waktu 11 hari. Sebenarnya hanya membutuhkan waktu 11 hari. Tapi kenapa mereka jadi 40 tahun? Harusnya cuma hampir 2 minggu, tapi jadinya 40 tahun. Waduh, kan sangat menyediakan waktu selama 40 tahun untuk muter-muter untuk ke tempat yang harusnya bisa ditempuh hanya dalam 11 hari. Nah seharusnya kalau bangsa Israel itu tidak aneh-aneh kepada Tuhan, kalau bahasa anak-anak bilang tidak ngadi-ngadi kepada Tuhan, maka mereka hanya 11 hari. Tapi karena karakter mereka tidak baik, benar-benar suka berpaling daripada Tuhan, maka Tuhan memproses dulu mereka selama 40 tahun di padang gurun. Nah saudara, Musa pernah ngomong begini, ingatlah kepada seluruh perjalanan yang kau lakukan atas kehendak Tuhan Allahmu di padang gurun selama 40 tahun. Ini dengan maksud merendahkan hatimu dan mencobai engkau untuk mengetahui apakah yang ada dalam hatimu. Yakni apakah engkau berpegang pada perintahnya, perintah Tuhan atau enggak. Nah berarti kalau misalnya mereka masuk padang gurun berarti mungkin hati bangsa Israel tidak benar-benar rendah hati kalau lihat fenomena ini. Mereka masih tidak mau merendahkan diri di hadapan Tuhan. Mereka masih percaya akan kepercayaan mereka sendiri. Mereka kan sempat ngeluh. Kalau tahu begini, kalau kita ngadapin hal begini padang gurun, mending kita nggak usah keluar dari Mesir. Walaupun mereka harus ngalamin perbudakan di sana. Tapi mereka tidak melihat bahwa karya Tuhan udah luar biasa. Bahwa sepanjang mereka di padang gurun pun, mereka disiapkan makanan secara gratis, manna dari sorga. Tapi mereka selalu kalau Tuhan misalnya miss dikit, mereka langsung ngoceh-ngoceh sama Tuhan. Ngoceh-ngoceh sama Musa, ngomong dong sama Tuhan, ini itu. Di saat Musa baru tinggalkan bangsa Israel sebentar, naik ke Gunung Sinai untuk bertemu Tuhan, mereka di bawah udah bikin penyembahan berhala. Pokoknya agak gimana ya bangsa Israel, agak tegar tengkuk, bebal dan segala macam seperti itu, aneh-aneh gitu. Jadi akhirnya seharusnya mereka yang cuma singkat, akhirnya Tuhan memurnikan dulu mereka di padang gurun. Nah saudara, kalau dari dua kisah ini, kalau kita mengalami yang namanya proses pembuangan atau padang gurun, ada dua kemungkinan. Yang pertama, Tuhan memang sedang memproses kita untuk menjadi pribadi yang memiliki karakter yang unggul, yang Tuhan inginkan atau sudah lakukan, kerjakan untuk menjalankan rancangan-rancangan Tuhan yang besar. Mungkin ada proyek besar yang sudah Tuhan siapkan, jadi saudara kita semua sedangkan ditempa dulu. Kita ngalamin yang namanya padang gurun, melihat kemurnian hati kita. Ini yang mungkin dialami oleh Yusuf. Dia, saya percaya hidupnya aman, tapi dia mengalami proses selama 13 tahun, 13 apa 17 tahun, 13 tahun ya. 13 tahun dan akhirnya dia keluar
menjadi orang yang punya karakter semakin mantap. Makanya waktu saudara-saudaranya datang, seharusnya dia punya kekuatan untuk membalaskan dendam, tapi dia bilang bahwa aku percaya bahwa Tuhan sudah merancangkan bahwa saya harus mendahului kalian datang ke tempat ini untuk melayani kalian, untuk membawa, untuk memberikan bantuan kepada bapaknya, kepada saudara-saudaranya. Jadi jangan salahkan diri kalian, benar karakternya luar biasa. Udah gak usah salahin diri kalian, abang-abang, adik, pak ini. Saya percaya Tuhan memang udah ngutus saya lebih dulu di sini untuk bisa membantu kalian atau membantu bangsa yang besar ini tidak kelaparan. Begitu juga dengan Daud, sebelum dia mengalami kemenangan bersama Goliat, dia ditempa dulu. Dia harus jadi gembala, diuji kerendahan hatinya, kakak-kakaknya pergi berperang, tapi dia malah disuruh jaga kambing domba yang cuman berapa ekor itu, tapi tidak dipercayain. Tapi di saat dia mengerjakan dengan sungguh-sungguh, percaya, kesannya itu hal yang disepelekan. Kok gue dapat bagiannya yang begini-begini amat gitu, kayak kata dia. Tapi dia nggak mengeluh, tapi dia menggunakan kesempatan itu untuk melatih karakternya dia. Jadi Tuhan memakai proses pembukaan pada guru untuk membangun karakter kita. Atau yang kedua, karena kita sendiri yang bebal seperti bangsa Israel. Karena kita sendiri yang kurang taat, kurang percaya kepada firman Tuhan atau kepada rancangan Tuhan itu sendiri. Nah, saudara, jadi yang kedua, karena kita sendiri yang mungkin bebal, ada satu saya sampaikan. Saya pernah layanin satu anak youth ya. Saya pernah layani anak youth. Satu kali saya pernah layani itu, dia berpacaran. Dia berpacaran dan saya coba konseling dia, ngobrol sama dia. Dan saya bilang setelah dia banyak yang dia cerita, saya udah tahu akar permasalahannya di mana. Dan saya bilang sekarang saya udah sampein apa yang bisa saya sampaikan. Satu kali kita ngomong sepanjang hari itu tentang firman Tuhan ya. Saya bilang sekarang kamu doa deh sama Tuhan. Kira-kira yang Tuhan mau itu sama kamu untuk kerjakan apa. Saya pengen coba lihat dia kira-kira nangkap gak pembicaraan kita seperti apa. Saya coba flashback dia dari awal dia pacaran seperti apa. Dan kejadian sekarang seperti apa. Terus akhirnya dia sampaikan bahwa kayaknya setelah saya berdoa, Tuhan mau saya putus sama dia. Ya udah, saya bilang kalau Tuhan yang ngomong itu kepadamu secara langsung, ya udah silakan kerjakan apa yang Tuhan mau. Saya yakin Tuhan ngomong begitu, yakin. Karena waktu saya berdoa saya merasakan damai sejahtera yang luar biasa. Setelah sekian lama, saya baru kali itu lagi bisa berdoa seintim itu sama Tuhan dan bisa sampai merasakan Tuhan menjamah. Ya udah, berarti kalau udah ngerasain seperti itu, berarti yang Tuhan ngomong itu udah benar. Tapi pas besoknya kita ngobrol lagi, dia bilang, tapi gak jadi deh. Hah? Kenapa? Soalnya saya ngobrol sama mama bilang coba deh kasih kesempatan lagi gitu. Coba deh siapa tahu gini-gini. Nah, bukan berarti curhat sama orang, kayak saya bilang, bukan berarti curhat sama orang itu tidak baik. Tapi kita mau dengar suara Tuhan apa suara orang, kiri kanan. Otoritas mana yang lebih tinggi. Akhirnya dia ikut apa kata mamanya dibandingkan kata Tuhan. Dan apa yang terjadi? Hatinya semakin sakit, dia semakin kayak orang stres, dia semakin kayak dipermainkan, dan jadi seharusnya karakternya dalam menghadapi masalah biasanya dia stabil, jadinya makin gak karu-karuan. Tiba-tiba macam-macam lah, dia bikin ini itu, ngestatus ini itu, kayak udah gak menggambarkan anak Tuhan lagi. Seperti itu, udah kayak perang status sama pacarnya, seperti itu. Jadi wah, Tuhan coba dari awal, padahal saya bilang, kamu kalau misalnya dengar apa yang Tuhan ngomong sama hati kamu, sebenarnya itu membantu mental kamu. Karena belakangan ini mentalnya lagi jatuh. Dia benar-benar kayak udah orang, psikisnya udah sangat terguncang. Dan Tuhan sayang kepada dia, bilang ya udah kamu gak usah. Hubungan kamu udah jadi toksik, jadi racun gitu. Dengan berpacaran sama dia. Tapi dia bilang, tapi saya sayang sama dia. Aduh Tuhan Yesus. Saya bilang, ya udahlah, saya bilang yang penting saya udah menyampaikan apa yang harus saya sampaikan. Tuhan juga udah ngomong sendiri, pilihan ada di tangan saudara. Seperti itu. Dan dia memilih untuk tetap sakit hati. Ya, memang manusia kayaknya menikmatin yang namanya kesedihan. Saya gak ngerti. Seperti itu. Kayaknya dramanya memang Indonesia demen drama. Jadi dia lebih memilih untuk berdrama dengan hidupnya dibandingkan kemenangan yang akan Tuhan siapkan buat hidup dia. Nah, saudara, firman Tuhan gak mungkin menawarkan hal yang buruk. Kalau Tuhan bilang, yuk percayakan hidup kita sama Tuhan,
maka Tuhan akan menyiapkan kemenangan demi kemenangan dalam hidup kita. Nah, kalau mau flashback, bukan mau flashback ya, kalau mau sambung dikit cerita yang saya di awal tentang hidup saya, sebenarnya Tuhan udah ngomong kepada saya itu dari tahun 2009. Jadi kurang lebih ada 4 tahun saya bergumul dan saya nggak percaya kalau saya akan harus jadi hamba Tuhan. Saya udah sempat ngomong sama teman saya pelayanan, dibilang, enggak lah, kayaknya kamu salah dengar suara Tuhan deh. Seperti itu, coba kamu doa-doa lagi. Padahal itu udah sangat kuat, udah banyak pernyataan sebenarnya yang saya dapat, tapi saya memilih untuk menunda 4 tahun. Coba kalau misalnya saya sejak tahun 2009 udah benar-benar oke, Tuhan saya percaya dan saya memberikan hidup saya sama Tuhan sepenuhnya sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Mungkin situasi akan berbeda dengan hari ini. Situasi akan berbeda, saya percaya pasti akan berbeda, tapi tidak mengapa, saya percaya bahwa tetap rancangan Tuhan yang terbaik. Kita belajar, saya sempat coba, mungkin waktu itu karakter saya atau mungkin kesiapan saya belum sepenuhnya, walaupun saya percaya Tuhan akan proses, tapi saya memilih untuk menunda 4 tahun. Nah, bangsa Israel memilih untuk menunda apa yang Tuhan mau dalam hidup mereka, akhirnya mereka masuk padang pembuangan selama 70 tahun. Dan kalau saya bila katakan, mungkin waktu itu saya masuk masa padang gurun dan pembuangan selama 4 tahun. Bukan berarti hidupnya hancur-hancuran, baik-baik saja, cuman kayaknya di situ proses pemurnian. Kalau waktu saya akhirnya memutuskan, dia bilang, coba dari tahun 2009 saya udah oke. Mungkin situasi cerita akan berbeda dengan hari ini. Tapi ya saudara, setelah itu pilihan ada di tangan kita. Nah, hai orang-orang yang tidak setia, tidakkah kamu tahu bahwa persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah? Jadi barang siapa hendak menjadi sahabat dunia, dia menjadikannya dirinya musuh Allah. Nah saudara, di saat kita memilih untuk hidup sesuai dengan maunya dunia, maka kita akan menjadikan diri kita musuh Allah. Jadi berkat-berkat Tuhan pastinya tidak akan menjadi bagian milik kita. Makanya di sini kalau saudara diberhadapkan dengan pilihan, mempercayakan hidup saudara kepada dunia, kepada diri sendiri, kekuatan sendiri, atau kepada Tuhan, itu pilihan ada di tangan saudara. Jadi tapi Tuhan bilang, coba pilihlah hidup menjadi sahabatnya Allah. Karena kalau kita jadi sahabatnya Allah, Yohanes 15 ayat 15 berkata, aku tidak menyebut lagi kamu hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepadamu segala sesuatu yang telah aku dengar dari Bapakku. Jadi kalau kita menjadi sahabat Allah, ini sinkron dengan ayat yang pertama, ya Yeremia pasal 30 ayat 3, maka kita akan diberitahukan hal-hal yang luar biasa daripada Tuhan. Akan ada rancangan, Tuhan akan jawab doa kita, Tuhan akan menyiapkan rancangan yang luar biasa, bahkan hal-hal yang mungkin orang belum tahu sebelumnya, tapi Tuhan ngomong, tenang saja, nanti akan ada ini, akan ada itu. Dan kita hidup dengan penuh ketenangan dan damai sejahtera dalam Tuhan. Kalau kita selalu membangun hubungan persahabatan yang baik dengan Bapa kita yang di sorga. Nah, saudara, sekarang sekali lagi, pilihan ada di tangan kita. Mau seperti apa kita hidup. Firman Tuhan bilang, jika kalau kamu mendengar suaraku hari ini, jangan keraskan hatimu. Saudara pernah dengarkan firman itu? Kalau engkau mendengarkan suaraku hari ini, jangan pernah mengeraskan hatimu. Saudara juga udah tahu bahwa hidup dalam Tuhan itu akan ada janji-janji yang luar biasa. Kalau yang Tuhan tawarkan kepada bangsa Israel waktu masa di saat Yeremia menawarkan itu, Tuhan berjanji kalau kita baca di Yeremia 11 ayat yang ke-4b itu saya baca buat saudara, dengarkanlah suaraku, lakukanlah segala apa yang kuperintahkan kepada kamu, maka kamu akan menjadi umatku, aku akan menjadi Allahmu, sehingga aku dapat menepati sumpah yang telah kuikrarkan kepada nenek moyangmu, untuk memberikan kepada mereka tanah yang berlimpah-limpah susu dan madunya, seperti halnya pada waktu ini. Jadi Tuhan bilang bahwa ya Tuhan akan berikan kelimpahan kalau kita benar-benar hidup di dalam Tuhan. Selanjutnya ada banyak sebenarnya janji, tapi saya pilih 2 aja. Di situ dikatakan, diberkatilah orang yang mengenalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon ditanam di tepi air. Ini Yeremia 17 ayat 7. Yang merambat akar-akarnya ke tepi batang air dan yang tidak mengalami datangnya panas terik. Yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering dan tetap tidak berhenti menghasilkan buah. Nah, kita akan terus mengalami yang namanya kemenangan demi kemenangan. Walaupun situasi kelihatannya kering kiri kanan, tapi di sini dibilang tidak khawatir pada tahun kering. Walaupun kayaknya situasi lagi COVID seperti ini, tapi
Kita percaya kita dipelihara Tuhan, amin. Nah itu tahun kering, tahun susah buat banyak orang. Tapi kalau kita masih tetap sehat, kita tidak benar-benar berkekurangan, berarti benar-benar Tuhan sedang menepati janjinya buat hidup kita. Maka percayakan hidup kita sama Tuhan. Nah saudara, selama hampir setahun kita udah belajar mengenal Allah. Tentang tentang mengenal Allah. Sekali lagi, keputusan ada di tangan kita masing-masing. Yosua, ayat yang terakhir, Yosua pernah menawarkan seperti ini kepada umat Israel sebelum masa-masa terakhir dia memerintah atas Israel atau menjadi nabi. Tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Allah yang kepada nenek moyangmu beribadah di sungai Efrat, maksudnya ini Abraham, orang tuanya Abraham dan Nahor, Terah, mau beribadah kepada mereka, Allah nenek moyangmu di sebelah sungai Efrat, atau kepada Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini, kepada Allah yang di tanah Kanaan itu. Tetapi aku, kata Yosua, tapi aku dan seisi rumahku kami akan beribadah kepada Tuhan. Jadi apa? Gimana? Saudara mau pilih beribadah kepada nenek moyangnya Abraham yang bukan Tuhan yang benar, atau kepada Allah-Allah di dunia ini seperti orang Amori yang ada di tanah Kanaan, atau mau beribadah kepada Tuhan yang saat ini kita percayai, yang kita sembah. Pilihan ada di tangan kita, mempercayakan hidup kita kepada Allah dan menikmati janji-janjinya, atau mempercayakan hidup kita kepada Allah lain, kepada kekuatan kita, kepada apa yang harta kekayaan yang kita punya, kepada dunia, dengan segala konsekuensinya yang akan kita hadapi ke depan. Pilihan ada di tangan saudara. Amin. Dan saya kembalikan ke Bapak. Shalom saudara. Mau mempercayakan kepada Tuhan, percayakan hidup. Memang serba susah. Yeremia berkata ayat ini berbicara tentang satu sisi bangsa Israel pada waktu itu ada dalam pembuangan. Pembuangan yang dikuasai oleh Babel. Sementara Yeremia tidak ikut ditawan. Yeremia memerintah pada waktu itu 6 raja. Jadi nabi yang lama dalam masa itu. Nah, berbicara tentang berserulah kepadaku maka akan menjawab doamu dan akan memberitahu perkara-perkara besar yang tidak engkau kepahami dan hal-hal yang tidak kau ketahui dalam ayat 3 tadi. Satu hal yang ingin mengajak kepada, saya bukan menambahkan khotbah Pak Opan lagi, tetapi saya ingin menyarikan apa yang disampaikan itu. Memang saudara, agak berat kondisi yang ada itu bertentangan dengan kehidupannya. Mempercayakan hidup kepada Tuhan itu enggak mudah, cuman hanya sekedar percaya. Jadi ada perbedaan antara percaya dengan mempercayakan. Nah ini yang harus kita pahami. Jadi orang yang mengenal Tuhan adalah orang yang mau mempercayakan hidupnya kepada Tuhan. Apapun yang terjadi, percaya bahwa Tuhan tidak pernah tinggalkan. Percaya Tuhan selalu tolong, percaya Tuhan akan bela, percaya Tuhan akan memberikan jalan keluar. Itu namanya mempercayakan hidup kepada Tuhan. Mari para pemusik untuk maju ke muka. Kita sama-sama coba refleksi dalam kehidupan kita. Maka kita serius dalam iring Tuhan atau mengiring Tuhan. Kita percaya kepada Tuhan. Para pemusik untuk masuk. Saya mau percaya kepada kalian gak mempercaya. Nah coba kita bawa segenap jemaat Tuhan. Hampiri Tuhan. Kita bawa kehidupan kita, hampiri Dia. Dengan rasa penuh keyakinan, Tuhan tak pernah tinggalkan. Tuhan tak pernah membawa kehidupan saudara sengsara. Kalau kita mengingat-ingat persoalan yang terjadi dalam kehidupan kita, selalu ada jalan keluar yang Tuhan bela. Selalu ada jalan keluar yang Tuhan tolong. Itu merupakan tanda kasih Tuhan kepada kita.
Masihkah ragu tentang pertolongan Tuhan dalam hidupmu? Percayalah. Percayakan semua itu kepada Dia. Sebelum kita masuk dalam doa, saudara mulai belajar. Mengingat-ingat apa yang Tuhan sudah kerjakan sepanjang hidup saudara. Haleluya, Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Manakah akan ku cari kasih sejati, kemanakah kami berseru saat badai datang menderu. Yang aku tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Lagi kemanakah? Kemanakah kami mencari kasih sejati, kemanakah kami berseru saat badai datang menderu. Yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Kami perlukan keajaiban-Mu, kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri, kami perlukan Tuhan. Apapun keperluan saudara, apapun persoalan kita, ada satu pribadi yang sedang memperhatikan keadaan saudara dan keadaan kita semua. Carilah pribadi itu. Pribadi itu adalah Yesus Kristus. Yang mau menolong, yang sanggup memberikan jalan keluar dalam kehidupan saudara. Dan Dia akan memulihkan segala sesuatu dalam hidup saudara. Perlukan, butuhkan Dia sepanjang hidup saudara. Tahun yang akan kita lewati tahun depan saudara, banyak persoalan-persoalan yang tidak kita mengerti. Mungkin banyak perkara-perkara yang lebih rumit. Tapi percayalah, orang yang mengasihi Dia, orang yang ada dan tinggal di dalam Dia, Dia tidak mengecewakan. Siapa yang butuh dan perlu Tuhan, mari naikkan pujian ini dengan segenap hati saudara. Sudah berdiri di hadapan Tuhan dan Tuhan, aku butuh Engkau. Aku perlu Engkau Tuhan. Aku perlu keajaiban-Mu Tuhan. Kami perlukan keajaiban-Mu. Kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri, kami perlukan
Kami perlukan keajaiban-Mu, kami butuhkan sentuhan tangan-Mu, kami tak dapat jalan sendiri, kami perlukan Tuhan, kami perlukan Tuhan, kami perlukan Tuhan. Sungguh Tuhan, Engkau yang Maha Tahu apa yang akan terjadi di hari-hari depan. Itulah sebabnya kami mau berusaha. Ketika kami mengenal Engkau Tuhan, kami mau berusaha untuk mempercayakan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan Tuhan. Bukan berarti dengan mempercayakan kami tidak bekerja. Bukan berarti dengan mempercayakan hidup kepada Tuhan kami tidak melakukan apa-apa. Tapi justru kami semakin peka dengan Engkau. Apa yang Tuhan ingin kerjakan, apa yang Tuhan harus kami lakukan Tuhan. Kami percaya segala sesuatunya atas seizin Tuhan. Segala sesuatunya di dalam kontrol Tuhan. Terima kasih buat keadaan kami. Sehingga keadaan yang Kau bentuk dalam kehidupan kami untuk menjadikan iman percaya kami semakin dewasa. Pikiran, perasaan, sikap perbuatan kami semakin bijak. Hari demi hari yang kami lakukan adalah hari-hari yang kami ingin berusaha untuk menyenangkan Tuhan. Lewat orang-orang yang di sekitar kami berusaha untuk selalu memberikan hidup-hidup yang menyenangkan Tuhan. Hidup-hidup yang memberikan perkara-perkara positif, bukan perkara-perkara yang negatif Tuhan. Terima kasih buat akal pikiran yang Kau berikan dalam kehidupan kami, untuk kami berpikir, untuk kami merasakan bagaimana hal-hal yang baik yang harus kami lakukan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Ini doa kami. Kami mengedahkan tangan di hadapan-Mu Tuhan. Kami butuh sentuhan-Mu dalam pikiran kami, dalam hati kami, untuk mengarahkan hidup iman kami searah dengan kebenaran firman-Mu. Maka biarlah Roh-Mu yang kudus untuk memberikan kekuatan dalam kehidupan kami, untuk menolong langkah iman kami, agar kami mencapai garis akhir dengan baik Tuhan. Tuhan, terima kasih. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, kehidupan memang tidak semulus seperti apa yang kita bayangkan. Tetapi kekuatan Tuhan selalu menyertai kehidupan saudara. Terimalah anugerah berkat daripada Tuhan, yaitu Allah Bapa, kasih sayang dari Yesus Kristus, dan penyertaan Roh Kudus, yang akan mencurahkan berkat dalam kehidupan saudara. Terima berkat dengan iman dalam kehidupan saudara. Berkat secara rohani, sehingga hidup rohani saudara tidak mudah digoyahkan, tidak mudah diombang-ambingkan dengan berbagai macam pengajaran. Tapi rohani saudara semakin hari semakin kuat, semakin hari semakin membutuhkan atau memberikan kerinduan untuk mengalami hal-hal yang Tuhan ingin kerjakan dalam kehidupan saudara. Sehingga saudara mengalami perkara-perkara apa yang dijanjikan oleh Tuhan terjadi dalam kehidupan saudara. Rohani saudara semakin hari semakin berapi-api kepada Tuhan. Rohani saudara semakin hari menjadi semakin serupa dengan Kristus. Sehingga pengalaman saudara semakin tambah nyata bahwa Tuhan menjadi penguasa dalam hidup saudara. Terimalah anugerah berkat, yaitu berkat secara jasmani,
Diberkati dengan damai dan sejahtera Tuhan. Diberkati dengan kesehatan Tuhan. Sehingga kesehatan Tuhan melingkupi kehidupan saudara. Menutup bungkus dengan kuasa darah Yesus dari berbagai macam virus yang berbahaya tidak akan menimpa, tidak akan menguasai kehidupanmu, kehidupan anak-anakmu dan kehidupan cucu-cucumu. Tidak akan terjadi. Dan engkau akan menerima perlindungan sebagaimana perlindungan Tuhan terhadap bangsa Israel ketika ada di Mesir, dijauhkan dan tidak tertimpa tulah dalam kehidupan mereka. Demikian juga engkau akan mengalami hal itu terjadi dalam hidupmu. Terimalah anugerah berkat juga, yaitu berkat secara ekonomi. Diberkati usahamu, diberkati pekerjaanmu, diberkati pendidikanmu, diberkati anak-anakmu, diberkati cucu-cucumu. Sehingga berkat Abraham, berkat Ishak, berkat Yakub dicurahkan dan dilimpahkan dalam kehidupan saudara. Dari saat sekarang sampai Maranatha, gereja Tuhan kali yang kedua. Terimalah dan bawalah berkat itu dalam nama Yesus Kristus. Makasih Yesus, Yesus, terima kasih karena anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku bangga memuji-Mu selamanya. Sebentar sebelum kita berpisah, tanggal 24 nanti kita akan ada Natal. Jangan lupa bawa kartunya untuk hadir jam berapa. Saudara sudah ada di kartu. Yang merah itu untuk jam berapa? Jam 7. Yang hijau jam 4:30. Jadi tolong tepat waktu nanti kita bisa rayakan Natal 2 kali ya. Jangan lupa sekali lagi bawa kartunya. Tuhan Yesus memberkati.